warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Budina. Tapi kali ini Ibu tidak akan bicara tentang materi pelajaran ya. Tapi Ibu akan sedikit berbicara tentang tips bagaimana bisa percaya diri di depan kamera. Seperti yang saya alami sendiri, bicara di depan kamera itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Lebih susah daripada saya harus bicara langsung di depan murid-murid. Nah, ada beberapa hal yang telah saya praktekkan dan mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apa aja itu tipsnya? Yuk kita simak ya. Tips yang pertama, jangan pernah takut dinilai. Hal pertama yang membuat kita itu gak pede adalah membayangkan penilaian orang lain. Jangan-jangan omonganku kelihatan gak bermutu banget nih atau gimana gitu ya. Tips kayak gini tuh udah banyak di pasaran. Nah, belum lagi urusan fisik kita lihat fisik kita di depan kamera. Nah, kok jadi kelihatan gemuk ya di depan kamera dan lain sebagainya. Hai guys, ingat loh, kalau pikiran seperti itu muncul di depan kalian nggak ya boleh-boleh saja sih, tapi kalian harus skip jauh-jauh atau buang jauh-jauh pikiran itu dan munculkan pikiran yang positif dalam diri kalian. Contohnya gini, kalau saya itu muncul kalimat-kalimat seperti itu atau bayangan-bayangan yang itu tadi, nah itu saya akan berusaha memotivasi diri saya sendiri. Nah gini, seperti saya ngomong pada diri saya sendiri, hai Dina, orang yang sempurna itu pasti masih ada yang mencelanya. Sesempurna-sempurnanya orang pasti akan ada orang yang gak suka. Dan sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang, itu pasti masih ada orang yang mau menerima dia apa adanya, mau menghargai dia apa adanya. Nah, itu yang saya tanamkan dalam pikiran saya. Sehingga apa? Ketika nanti ada orang lain yang mencela omongan kita, mencela diri kita, ya enggak masalah. Itu enggak usah kita terlalu takutkan gitu. Selama omongan itu bisa membangun diri kita lebih baik lagi, tidak masalah gitu loh. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, sebaik-baik apapun kita itu melakukan sesuatu, pasti masih ada orang yang tidak menyukainya. Yang kedua yaitu sadar diri dan terima kekurangan. Nah, sekarang ini kita kan baru belajar ya. Saya juga baru belajar editing video. Saya juga baru belajar bicara di depan kamera. Nah, kalau ada kesalahan itu wajar dong. Nah, makanya kalian pun juga terima saja, nggak apa-apa gitu loh. Poin pentingnya kita itu mau belajar dari kesalahan itu dan kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Oke ya. Tips yang ketiga yaitu bicaralah tentang sesuatu yang Anda kuasai. Yang membuat orang itu ngomong terbata-bata, tidak lancar bicaranya. Nah, terus gagu-gagu gitu ya, atau sering blank, itu karena apa? Karena kita itu tidak paham betul akan apa yang kita bicarakan. Ya enggak? Nah, mulailah latihan bicara di depan kamera itu dari sesuatu yang sudah kalian kuasai. Misalnya kita bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, ya, menceritakan misalkan saya sudah punya anak, saya menceritakan tips mendidik anak, atau mungkin saya suka masak, saya bicara seputar dapur dan lain sebagainya. Yang pokoknya yang sudah familiar dengan kehidupan kita. Oke, gitu ya. Tapi kalau kita itu mau membahas sesuatu yang belum kita kuasai, maka kita memang harus pelajari dulu berulang-ulang, gali informasi dari berbagai macam. Nah, sehingga kita bisa benar-benar paham dan familiar dengan materi itu. Oke ya, seperti itu. Yang keempat yaitu buat video sesering mungkin. Semakin sering kita itu bicara di depan
kamera, maka akan terbiasa, dan tentu saja dari terbiasa itu kita akan menjadi bisa. Nah, pernah dengar nggak sih kita itu bisa karena terbiasa? Nah, itulah ya. Jadi kita harus sering-sering berlatih, sering-sering belajar. Dari situ nanti akan terbiasa dan akan menjadi bisa. Oke, itu tadi tips bicara pede di depan kamera. Sekarang pun Budina juga masih belajar, jadi masih banyak kekurangan-kekurangannya, tapi tidak apa-apa, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, oke ya, sekian dulu tips dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.